ibu-ibu jamaah sholat tarawih yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam tarawih yang ke-13 di bulan suci Ramadan ini, marilah kita sama-sama mengikuti ceramah Ramadan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Anus Haji Anwar Hafid MSI. Kepada Bapak dengan hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencerna di mana pada malam ini berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertindak sebagai Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulil karim. Masyaallah muslimin wal muslimat jamaah tarawih yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala tiada henti-hentinya yang telah memilih kita semua berada di waktu yang tepat dan tempat yang sangat tepat. Waktu Ramadan adalah waktu yang lebih baik daripada bulan-bulan yang lain. Allah menciptakan Ramadan ini hadiah, sebetulnya hadiah khusus, hadiah terindah bagi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadiah spesial buat kita. Hadiah ini tergantung kita. Apakah kita bisa mengambil hadiah itu atau tidak, tergantung kita. Tapi Allah sudah menyediakan sebagai tanda kasih sayangnya kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berada di tempat yang tepat malam ini, di dalam masjid. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan, siapa Rabb hadzal bait, kata Allah, siapa yang menyembah aku di rumahku, maka saya kasih dia dua jaminan. Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Saya akan hilangkan rasa laparnya, kata Allah, dan saya akan hilangkan rasa takutnya. Ini jaminan dari Allah bagi mereka yang menyembah dia di rumahnya. Rabb hadzal bait. Saya pernah membaca asbabun nuzul ayat ini, Al-Quraisy ini. Ini ditujukan kepada bangsa Quraisy pada saat itu. Bangsa Quraisy ini kerjanya berdagang dari Sam ke Persia, bolak-balik mereka. Setiap mereka ke Sam lewati Ka'bah, kemudian pulang melewati Ka'bah. Dia tidak singgah-singgah di Ka'bah itu. Apa yang terjadi dalam perdagangan mereka? Mereka selalu rugi, selalu dirampok di perjalanan, tidak aman jiwa dan harta mereka. Maka Allah menceritakan, Allah kemudian menegur mereka, hai bangsa Quraisy, Rabb hadzal bait, coba kau singgah di rumahku, sembah aku dulu di rumahku, baru kau kerja lagi. Saya akan kasih kamu dua hal yang kalau dua hal ini kamu dapat, maka itulah yang disebut dengan bahagia dunia, bahagia akhir. Saya akan hilangkan rasa laparmu. Menurut para mufassirin, bahasa Al-Quran itu lapar. Dalam konteks bahasa kita hari ini yang disebut dengan kesejahteraan, yang dalam bahasa orang-orang kampus menyebut dengan prosperity, kesejahteraan. Jadi Allah sudah bicara kesejahteraan jauh sebelum konsep pemerintahan itu hadir.
akan hilangkan, kata Allah, rasa laparmu. Saya akan sejahterakan hidupmu kalau kamu sembah aku di rumah. Ini Allah yang jamin ini, bukan siapa yang jamin. Dan ini pasti, barang pasti. Yang kedua kata Allah, wa amanahum min khauf. Saya akan hilangkan rasa takutmu. Bahasa Al-Quran rasa takut. Kalau bahasa kita sekarang keamanan, security. Jadi kalau yang saya pernah baca di dalam buku pemerintahan itu, bahwa tugas pemerintah itu sebenarnya hanya ada dua: prosperity, security, kesejahteraan, keamanan. Itu tugas pemerintah, mensejahterakan rakyatnya, membuat aman rakyatnya. Ternyata Al-Quran luar biasa. Resepnya cuma satu, kata Allah, Rabb hadzal bait, sembah aku di rumahku, hidupmu akan sejahtera, hidupmu akan aman. Apa kira-kira? Apa keraguan apa? Makanya saya bilang tadi, kita berada di tempat yang tepat malam ini, di rumah Allah, menyembah Dia. Mudah-mudahan Allah memberikan kita dua hal yang Allah janjikan. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, di malam yang ke-13 ini saya hadir di sini mau datang bawa pesannya Nabi yang ada relevansinya dengan aktivitas ibadah Ramadan yang sedang kita lakukan hari ini. Ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, begitu tiba di Madinah, Nabi mengumpulkan semua penduduk di Madinah pada saat itu. Penduduk di Madinah pada saat itu, Bapak Ibu sekalian, 80% tidak beragama Islam. 87% kalau dalam statistik yang pernah saya baca, beragama Yahudi, Nasrani, Majusi. Orang Islam waktu itu baru sekitar 15%. Sampai di Madinah, semua manusia ini, baik dia Yahudi, dia Nasrani, dia Majusi, dia Islam, semua kumpul menyambut Nabi. Kemudian Nabi berpidato. Nabi bilang begini, ya ayyuhan nas, afsus salam, kata Nabi. Wa atimut ta'am, kata Nabi. Wasil arham, kata Nabi. Wasallu wan nasu niyam, fadkhulul jannata bisalam. Ini pesannya Nabi saya sampaikan ke kita. Mudah-mudahan kita ingat pesan ini. Kalau kita lakukan kata Nabi, hidupmu akan selamat, baik dunia maupun akhirat. Fadkhulul jannata bisalam, kata Rasulullah. Apa itu kata Rasulullah? Yang pertama, hai sekalian manusia, kata Nabi, afsus salam, tebarkan keselamatan, tebarkan salam. Kalau yang kita tahu sehari-hari ini kan yang disebut dengan afsus salam itu mengucapkan salam. Ketemu orang assalamualaikum, ketemu orang assalamualaikum, ketemu orang selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bagi Islam, assalamualaikum, keselamatan atasmu. Ini bagian terkecil dari afsus salam, kata Rasulullah. Tapi apa inti hakikat pesan Nabi? Nabi ingin menyampaikan kepada kita, jadilah kamu manusia yang karena mulutmu, karena tanganmu, karena perbuatanmu menjadikan orang selamat. Jadi manusia yang baik, kata Rasulullah, adalah manusia yang mulutnya, tangannya, perbuatannya menjadikan orang lain selamat. Ini yang sangat sebetulnya sudah mulai hilang. Kebanyakan yang terjadi terbalik. Mulut kita, tangan kita, perbuatan kita justru mencelakakan orang lain. Hati-hati sekarang Bapak Ibu sekalian. Di bulan puasa kita dianjurkan kurangi bicara.
Tapi hari ini Bapak Ibu sekalian bukan bicara lagi yang berbahaya di zaman hari ini. Yang berbahaya hari ini adalah jari-jari kita. Ibu-ibu, bapak-bapak, yang berbahaya bagi manusia hari ini bukan lagi mulutnya, tapi jari-jarinya. Jari-jari kita ini, Pak, begitu kita tinggi itu tombol-tombol HP kita, itu luar biasa. Dan kadang orang lebih berani sekarang daripada dengan mulut. Kalau dengan mulut kita masih berpikir, nanti dia marahin orang di depan saya, dia tampilin saya. Tapi kalau jari-jari, coba, tersinggung dengan tetangga di sebelah, bikin status. Bukan cuma satu orang yang lihat itu status. Kalau ada 1000 pengikut kita, 1000 yang lihat, berbahaya tangan kita kan. Maka Rasulullah bilang, jaga anggota badan, mulutmu, badanmu, semua gerak-gerikmu, jangan sampai menjadi sumber malapetaka bagi yang lain. Ini pesan Rasulullah yang pertama. Yang kedua kata Rasulullah, wa at'imut ta'am, beri makan kepada manusia. Kalau kamu selamat kata Nabi, suka kasih makan. Ini bulan puasa ini. Apa arti yang terkandung di dalam pesan Nabi ini? Bahwa berdosa seorang muslim, dia enak-enak makan di rumahnya sementara tetangganya kelaparan. Berdosa kita, hati-hati. Jadi makanya kalau kita mau makan yang enak-enak, periksa dulu tetangga kita. Jangan sampai kita enak-enak makan, tetangga kita kelaparan. Bulan puasa mengajarkan kita berbagi, memberi makan kepada orang yang puasa, diiming-imingi kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat pahala sama dengan orang puasa. Ini didikan ini, wa aqimut ta'am. Memberi makan. Dalam konteks yang lebih besar lagi, ini tugas pemerintah sebenarnya. Tugas pemerintah, tidak boleh ada yang kelaparan rakyatnya. Kalau ada yang kelaparan, maka itu menjadi dosa besar. Sama dengan kita secara pribadi. Jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian, orang memberi makan itu luar biasa, Pak. Saya lihat di mana-mana. Semakin banyak yang memberi makan, semakin banyak rezekinya. Ada itu orang kaya sekali di Jakarta, di Palu banyak. Kerjanya itu dia pergi setiap hari. Saya pernah cerita, mungkin bapak-bapak kenal, namanya Pak Yusuf Hamka. Itu kerjanya setiap hari. Dulu katanya waktu susah, belum terlalu kaya seperti sekarang. Dia pergi bayar itu warung-warung, dia bayar setengah. Jadi kalau nasi kuning itu harganya 20.000, dia bayar 10.000. Jadi kalau orang datang makan di situ hanya bayar 10.000. Begitu terus dia kerja. Dalam kondisi seperti itu, semakin banyak dia kasih makan orang, semakin naik dia punya rezeki. Dan ini terbukti. Kenapa? Allah bilang, siapa yang mengambil alih tugasku, maka aku akan sangat gembira kepada orang itu, kata Allah. Salah satu tugas Allah, salah satu kewajiban Allah kepada makhluknya, memberi makan. Tugasnya Allah. Jadi kalau ada makhluk manusia yang suka memberi makan kepada orang, maka dia telah mengambil alih tugas Allah sebelumnya. Maka Allah akan mengganti dia dengan yang lebih banyak. Jumat berkah. Ibu-ibu kalau memasak di dapur, banyak-banyak masak, sisihkan. Tidak usah bilang nanti dilihat, nanti di status, tidak usah bahas status. Yang bikin rusak juga kita punya amal sekarang ini karena status. Sedikit-sedikit kasih orang, upload. Memberi makan kepada orang, ini luar biasa Pak. Dan saya kira sepanjang sejarah ibu bapak dengar sejarahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu adalah salah satu nabi, sekalipun itu adalah kakek buyutnya Rasulullah. Seandainya Bapak Ibu sekalian, sholat ini bisa direformasi,
pasti kita semua akan protes. Sudah itu dulu selalu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Kenapa tidak diganti-ganti dengan kama shallaita ala Nuh, kama shallaita ala nabi yang lain? Kenapa Ibrahim terus? Salah satu ternyata kelebihannya dari Ibrahim itu suka memberi makan. Bayangkan satu hari ada riwayat Nabi Ibrahim itu 7 kilo berjalan hanya untuk mencari orang yang temani dia makan. Jadi setiap hari Nabi Ibrahim itu berdiri di depan rumahnya, kalau mau makan tunggu orang yang temani dia makan. Makanya kelebihannya Nabi Ibrahim satu, Allah kasih kelebihan semua anak cucunya dari Nabi, dari dia lahir Nabi. Kita tidak usah jadi Nabi anak kita, karena anak kita tidak mungkin lagi ada orang Nabi. Tapi setidaknya anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Ikuti caranya Nabi Ibrahim. Jangan makan kalau tidak ada temannya. Kalau tidak ada teman, bungkus kirim ke tetangga. Rezeki meningkat, anak keturunan kita insya Allah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua pesannya Nabi. Yang ketiga kata Nabi, wasilul arham. Sambung terus silaturahmi. Jangan putus silaturahmi. Jangan sampai silaturahmi kita putus. Satu hari Nabi naik mimbar. Kemudian dia dalam naik mimbar pertama Nabi bilang amin. Kedua amin, ketiga amin. Turun Nabi dari mimbar. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa kamu bilang tadi amin? Tidak ada orang berdoa kok bilang amin. Dia bilang, waktu saya naik mimbar, Jibril berdoa. Apa doanya Jibril? Ya Allah, ini di bulan Ramadan ya Allah, jangan kau terima amal ibadah puasanya seorang hamba yang berpuasa yang memutuskan tali silaturahmi. Qati'ur rahim. Jadi setengah mati kita puasa ini. Kalau masih ada orang yang kita putus hubungan, sambung cepat. Rugi kita puasa, tidak akan diterima oleh Allah. Cari, sambung cepat. Amin yang kedua kata Nabi, Jibril berdoa, ya Allah, jangan kau terima ibadah puasanya seorang hamba yang durhaka kepada ibu bapaknya, yang masih punya orang tua yang masih hidup. Jangan sia-siakan, itulah surga yang ada di rumah kita sesungguhnya. Yang ketiga kata Nabi, Jibril berdoa, ya Allah, jangan kau terima puasa pahala ibadah puasanya suami atau istri yang durhaka kepada pasangannya. Ada juga yang bilang cuma istri kepada suami, tapi saya membaca juga sebenarnya suami istri, karena banyak juga suami durhaka sama istrinya, bukan cuma istri durhaka kepada suami. Tiga ini pesannya Rasulullah. Jadi jangan putuskan tali silaturahmi. Mumpung kita puasa, ayo sambung silaturahmi kita. Sekarang ini karena perbedaan politik, perbedaan pilihan, perbedaan kepentingan ekonomi dan sebagainya, kita putus tali silaturahmi kita. Sambung. Mumpung kita masih di hari yang ke-12. Yang terakhir kata Rasulullah, pesannya ingat-ingat ini, wasallu wan nasuyam. Salatlah kamu kata Rasulullah di saat orang sedang tidur. Ini itulah tarwih ini sebenarnya. Kalau di Mekah malam tarwih begini, ini kita tarwih dulu sebentar setengah 12 berhenti. Jam 1 sampai subuh. Ayat yang dibaca 1 juz. Biarkan kau Pak Imam di sini imam 1 juz. Salam sudah tidak ada orang di belakang. Sallu wan nasuniyam. Salatlah kamu di saat orang sedang tidur. Allah berfirman, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Bangunlah kamu di sepertiga malam. Kalau di bulan Ramadan ini kita bangun jam 3 lah. Jam 3 kita bangun karena kita paling bagus itu makan subuh jam 4. Kemarin saya dengar penjelasannya Ustadz Adi
hidayah. Sebenarnya yang disebut dengan imsak, masa menahan, itu adalah pada saat waktu subuh masuk. Cuma di antaranya itu kita biasa memberi peringatan. Jadi kalau kita jam 3 bangun, istri kita bangun masa jam 3 bapak-bapak, jangan juga kita tidur. Bangun juga kita, apa kita bikin? Sholat. Wa minal laili fatahajjat bihi. Di dalam ayat qudsi Allah, hadis qudsi Allah berfirman di situ bahwa setiap sepertiga malam yang terakhir Allah itu melihat hambanya di bumi ini. Dia cari-cari siapa yang bangun ini, siapa yang bangun ini. Apa dia minta? Insya Allah Bapak Ibu sekalian. Jadi jam 3 kita bangun puasa ini, biasakan 1 bulan setiap malam sholat malam. Jam 3 istri kita masak, kita sholat. Pas jam 4 masak, kita makan. Apa yang terjadi? Istri dapat pahala karena masaknya, kita luar biasa dapat kemuliaan karena kita sholat. Berdosa bagi kita, istri setengah mati bangun masak, kita enak-enak ngorok. Hati-hati Pak, itu zalim, itu zalim. Istri setengah mati kasih jam 2 sudah bangun, kita enak-enak tidur. Mendingan kita bangun supaya sama-sama dapat pahala, tak salah malam. Ini pesan Rasulullah. Kalau 4 ini kata Rasulullah kamu bikin, fadkhulul jannata bisalam, kamu akan hidup dalam keselamatan dunia wal akhirah. Mudah-mudahan pesan Rasulullah ini Bapak Ibu sekalian menjadikan kita bersemangat lagi untuk menyelesaikan waktu bulan puasa kita yang ini luar biasa. Kita berdoa, kita ini pilihan. Tidak mungkin Allah memilih kita mendapatkan waktu ini kalau kita bukan disayang oleh Allah. Maka karena itu jangan sia-siakan kasih sayang Allah ini mendapatkan bulan Ramadan. Bayangkan bulan Ramadan ini kalau kita kerja baik-baik 1 bulan, hanya rem-rem sedikit dulu. Yang tadi misalnya kita kerja 9 jam, rem-rem sedikit. Ya 7 jam lah, 2 jam sudah. Nanti lagi selesai bulan puasa baru tancap lagi 10 jam. Untuk apa? Untuk coba membiasakan diri kita patuh kepada Allah. Contoh-contoh yang kita dapati, azan berkumandang kita masih kolor-kolor waktu, tunggu. Dibilang Allah, bagaimana saya mau kasih kamu, sedangkan saya punya perintah kau tidak laksanakan. Ada lagi orang bilang, tapi Pak, itu saja Pak Imam itu tiap hari ada di situ, tapi tidak kaya-kaya juga. Ada yang bilang begitu. Dulu waktu saya bupati, saya bikin morwali berjamaah. Dia bilang, Pak, itu ada kepala dinas itu tidak rajin sholat, jadi kepala dinas juga dia. Saya bilang, jangan kau lihat di situ, ya kau tahu. Bukan kebahagiaan itu bukan dilihat dari jabatan. Kebahagiaan itu bukan dilihat dari uang yang banyak, tapi kebahagiaan itu ada di sini, ada di hati. Ada orang banyak uangnya tidak tenang hidupnya. Ada orang biasa-biasa saja tapi tenang hidupnya, tidak susah. Kami ini pejabat, orang lihat itu enak-enak, tapi pikiran ini sampai habis rambut. Kenapa itu? Bisa saja tidak tenang. Sekalipun kita lihat hebat sekali. Tapi ada orang lihat biasa-biasa saja, hidupnya biasa-biasa saja, dekat dengan Allah, luar biasa ketenangan. Dan yang dipanggil Allah di hari kemudian, di akhir hidup kita, bukan ya ayyuhal orang kaya, orang jabatan. Yang dipanggil oleh Allah adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang. Jadi kalau mau tenang hidup kita, kalau mau selamat di sakaratul maut, biasakan hidup tenang. Apa yang bisa menjadikan tidak tenang? Sesungguhnya kata Allah, orang yang selalu ingat Allah hatinya pasti tenang. Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhaf wa la tahzan.
saya akan bisik-bisik di hati mereka selalu, jangan kau sedih, karena di depan sebuah hadiah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.